Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zara Ramadhani, absen 25. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan poster yang sudah saya gambar yang bertema perubahan lingkungan. Nah, apa sih itu perubahan lingkungan? Nah, perubahan lingkungan itu dapat kita artikan sebagai terganggunya keseimbangan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari suatu komponen yang ada di dalamnya atau hilangnya sebagian komponen yang bisa menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di suatu lingkungan. Pada dasarnya, perubahan lingkungan terjadi karena campur tangan manusia dalam kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Perubahan tersebut menjadi kerusakan lingkungan yang terkadang sudah sampai taraf mengkhawatirkan hingga berdampak pada alam. Perubahan akibat pencemaran saat ini telah menjadi isu lokal, nasional, dan global. Nah, itu tadi perubahan lingkungan. Sekarang adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor campur tangan manusia dan alam itu sendiri. Contoh perubahan lingkungan karena faktor faktor manusia. Contoh aktivitasnya yaitu satu, penebangan liar, dua, pembangunan perumahan dan industri, tiga, penebangan hutan sebagai langkah pembukaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, lahan, sarana transportasi. Keempat, ada penerapan intensifikasi pertanian yang diikuti dengan peningkatan penggangguan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Adapun perubahan lingkungan karena faktor alam, contohnya bencana alam, banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup yaitu memiliki beberapa dampak pencemaran lingkungan yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Satu, gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Kedua, ada gangguan lingkungan makhluk hidup. Ketiga, gangguan ekosistem. Nah, ada pula contoh perubahan lingkungan. Contoh perubahan lingkungan adalah terjadinya pencemaran, yaitu masuknya atau dimasukkannya suatu komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh aktivitas manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun sampai ke tingkatan tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak bisa berfungsi lagi sesuai dengan seharusnya. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Pencemaran air merupakan perubahan lingkungan yang dengan masuknya zat, energi, unsur-unsur atau komponen lain ke dalam air yang mengakibatkan penurunan kualitas air. Adapun pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini dapat bersumber dari pencemaran tanah secara langsung maupun tidak langsung melalui pencemaran udara dan air. Yang ketiga, pencemaran tanah secara langsung. Nah, ini itu terjadi akibat beberapa hal. Satu, penggunaan pestisida dan insektisida yang berlebihan pada tanaman. Yang kedua, pembuangan sampah sembarangan. Untuk pencemaran tanah secara tidak langsung, contoh beberapa hal yang terjadi yaitu satu, pencemaran tanah melalui udara, kedua, pencemaran tanah melalui air. Nah, yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara ini berbagai jenis gas yang dihasilkan oleh aktivitas industri merupakan polutan utama di udara. Nah, polutan itu digolongkan menjadi dua, yaitu polutan primer dan polutan sekunder. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini ada konsentrasi ke karbon dioksida atau CO2 yang berlebih,
Kedua, ada konsentrasi CO2 yang berlebih di atmosfer bumi. Ketiga, konsentrasi nitrogen oksida atau NO berlebihan di udara. Keempat, ada sulfur oksida atau SO dan nitrogen oksida atau NO. Kelima, ada konsentrasi gas CFC berlebih di udara yang merusak lapisan ozon yang melindungi bumi dari masuknya sinar ultraviolet. Nah, yang terakhir ada pencemaran suara. Suara dengan tingkatan kebisingan tertentu juga mencemari lingkungan. Suara menyebabkan terjadinya gangguan fisiologi dan psikologi makhluk hidup. Adapun upaya perbaikan keseimbangan lingkungan. Yang pertama, konservasi. Konservasi itu salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melindungi, mengatur, dan memperbarui sumber daya alam. Yang kedua, ada daur ulang. Daur ulang dari bahan bekas atau sampah menjadi bahan baku baru dengan menggunakan dan dapat didaur ulang kembali. Nah, tahap-tahap kegiatan daur ulang yang bisa kita lakukan yaitu seperti mengumpulkan barang-barang yang telah dibuang. Kedua, memilah atau mengelompokkan sampah sesuai jenisnya. Yang ketiga, menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan secara langsung. Yang terakhir, mengirim sampah yang telah dipilih ke tempat daur ulang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.